Kalau kita ke negara lain kan pasti ada pembatasan-pembatasan. Kalau di Indonesia tidak ada. Orang baca doa sambil bapele jalan, tidak ada orang yang marah. Mungkin kalau di Arab itu bisa ditangkap orang, cara mengganggu ketentraman umum. Nah, tapi itulah. Tapi yang penting kita ini masih semangat sebagai generasi muda ini atau gimana? Asik. Alhamdulillah ada satu orang yang semangat, berarti Indonesia masih ada. Bagaimana kira-kira? Ya, alhamdulillah semuanya masih semangat Pak Pendeta dan Pak Haji. Ada baiknya saya ini sebagai moderator, apa sudah moderat belum ini? Kita berdiskusi, berbincang-bincang secara baik, secara setara dan sama. Ya. Saya mengundang teman-teman mahasiswa dan pelajar, baik yang secara langsung maupun yang daring, untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau pernyataan terhadap pertemuan ini. Silakan. Ada 2 orang ya. Kita 3, 4 saja dulu ya. Ya. Silakan yang pertama, bisa. Tidak ada dari perempuan kah? Semua laki-laki. Oh, berarti saya ragu dekat. Yang jauh kelihatan, yang dekat tidak kelihatan. Yang pertama siapa tadi? Oh ya, silakan. Saya berdiri boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya mau menanggapi kegiatan ini sangat luar biasa, dan juga saya yakin kesimpulan dari sini adalah kita semua butuh pengakuan, dan kita mengakui betapa harmonisnya kita jika mengakui era sosio demokratis yang ada di Indonesia dilandasi dengan moralitas. Namun di sini ada PR menurut saya Pak, dan ini tentu saja bukan hanya di umat muslim atau umat lainnya yang membutuhkan, tapi seluruh manusia yang beragama. Yang pertama, sedikit mengkurik sedikit sejarah, berbicara soal Pancasila. Poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak di sekolah-sekolah orang berpikiran ketuhanan yang Maha Esa itu berlandaskan dari orang yang berbeda-beda agama, namun tidak. Kalau kita lihat lagi sejarahnya, kenapa ada ketuhanan yang Maha Esa? Karena seperti yang disinggung Bapak Samsudin Pai tentang Founding Father yang kemarin. Founding Father itu berharap bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki agama. Namun ironinya, jika kita perhatikan, saya sedikit prihatin dengan kawan-kawan saya waktu saya masih jadi mahasiswa di Palu. Kurang lebih 10 orang saya punya kawan-kawan itu jadi ateis. Tentu saja ateis ini bukan harapan bagi orang-orang yang beragama. Nah, besar harapan saya di sini, di tempat moderasi ini, sama-sama kita mengingatkan kepada mereka, sama-sama kita memberikan literasi. Itu poin yang pertama. Dan saya juga ingin tanggapan dari bapak-bapak narasumber tentang kawan-kawan kita yang ateis. Berbicara soal ateis, kebanyakan mereka terdapat dari tekanan sosial, tekanan keluarga, yang bahwa bisa jadi mereka beranggapan bahwa diri mereka sebagai korban. Padahal kita ketahui sendiri, kita sebagai manusia punya hak untuk memilih. Tinggal bagaimana caranya kita untuk memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta sudah menyinggung soal LGBT, dan saya juga sepakat bahwa saya tidak mengakui adanya LGBT. Namun saya juga tidak mengakui bahwa orang-orang LGBT harus dimusnahkan. Namun yang jadi persoalan begini Pak, kita lihat sekarang di Indonesia, LGBT dikaitkan dengan lambang merah kuning hijau yang digunakan oleh Bob Marley. Namun landasan dari lambang merah kuning hijau Bob Marley humanitarian atau kemanusiaan, karena ada sisi defense antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih di zamannya. Di sini dikaitkanlah dengan itu. Banyak kalau kita lihat adik-adik yang masih duduk di siswa atau mahasiswa sudah menggunakan atribut LGBT, lambang-lambang LGBT. Ketika kita bertanya, bisa jadi jawabannya mereka tidak tahu itu lambang LGBT. Tentu saja kita butuh literasi. Nah, besar harapan saya, kira-kira strategi apa literasi yang kita gunakan untuk supaya adik-adik atau kita semua masyarakat Indonesia paham tentang logo-logo LGBT dan kenapa
itu menjadi logo LGBT, atau mungkin bagaimana caranya setidaknya kita memberitahukan kepada mereka agar nantinya tidak akan terjadi kesalahan atau absurd atau bahkan logical fallacy. Mungkin saja ingin saya pertanyakan. Kesimpulan dari pertanyaan saya adalah apa tanggapan dari Bapak narasumber tentang kawan-kawan kita yang ateis dan juga kaum LGBT. Tentu saja saya tidak mengharapkan itu ada di tanah Tojo Nauna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Hadiri, Pak. Hah? Hadiri. Hariri. Dari? Dari Berita Alam. Hah? KPA Gelegar Alam. KPA ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan bercerita pada hari ini. Oke, hari ini judulnya moderasi beragama di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Tengah. Yang saya garis besarkan yaitu moderasi beragama. Pertanyaannya saya yaitu, yang kita ketahui Islam itu sudah terbagi 73 golongan. Nah, dari 73 golongan ini ada beberapa golongan yang pemahamannya yang mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang di luar pemahamannya. Pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi ketika terdapat pemahaman yang salah tentang cara beragama dan lebih mengarah pada sikap radikalisme? Kira-kira seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat dan terima kasih saya karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Salam hormat saya kepada Haji Samsudin Pai, SAGMM, Bapak Pendeta Eva Proditus Jadi, dan Bapak Badri Jawara. Mohon maaf bila yang lainnya saya tidak bisa sebutkan untuk menghemat waktu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Moderasi beragama. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak lebih dan tidak kurang. Secara istilah, pertama, moderasi adalah sikap dan pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Oke. Pertama-tama saya mengapresiasi kepada para penggiat dan pelaksana bincang milenial moderasi beragama di kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa di Sulawesi Tengah. Karena jika kita kaitkan dengan bonus demografi yang mulai terjadi saat ini, yang mana itu adalah ledakan usia penduduk di usia produktif, terutama yang kita sorot di sini tentunya kaum pemuda dan pemudi, ya, anak muda. Dan ini adalah salah satu bentuk edukasi ataupun pencegahan bila mana jangan sampai terjadi hal yang radikal, dan ini bisa mengedukasi kita kaum anak muda yang mana bonus demografi sekarang sudah mulai terjadi. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bapak, sikap apakah yang perlu dikembangkan pada saat perayaan keagamaan dari umat beragama yang berbeda dengan kita? Karena seperti yang kita tahu, kalau dari agama saya, Islam, yaitu kita tidak diperkenankan ketika memberi salam atau perayaan ketika umat lain sedang merayakan hari agama mereka, seperti kita memberi ucapan selamat kepada yang sedang merayakan Natal. Itu kan setahu saya, mohon maaf bila salah, kita tidak diperkenalkan untuk memberikan salam ucapan selamat kepada mereka. Bagaimana itu, Pak? Dan saya juga ingin mengatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan di saat ini adalah merupakan pikiran atau yang berasal dari diri saya sendiri, yang mana itu bukanlah suatu kebenaran yang absolut. Jadi kalian bisa membantah ataupun bisa menyanggah bila ada salah kata dari saya. Dan saya mohon yang untuk menjawab pertanyaan ini bukan hanya dari narasumber yang agama Islam, tetapi juga saya harap di sini Bapak Pendeta Eva Proditus Jadi juga bisa
memberikan tanggapannya. Jadi saya ulangi pertanyaan tadi saya, sikap apakah yang perlu dikembangkan pada saat perayaan keagamaan dari umat beragama yang berbeda dengan kita? Sekian, terima kasih.